Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini. Nah, guys, kali ini saya akan mengarah terhadap kondisi energi kamu. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengarah terhadap kondisi energi kamu? Apakah akan memberikan suatu kabar positif atau memang kabar negatif? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikan dari topik tersebut? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi pergerakan itu masih saja memiliki sisi penghambat atau masih saja menerima suatu keraguan. Satu energi menginginkan perubahan, tetapi perubahan yang diinginkan masih saja mendapatkan berbagai tantangan ataupun kesedihan. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain,
serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi. Kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran yang dimana pihak lain masih memiliki sifat dan karakter. Kenapa saya mengatakan sifat ataupun karakter? Bisa saja pihak lain saya kategorikan seseorang yang ingin memberikan perlakuan kasar, seseorang yang tidak memiliki suatu pemikiran yang waras. Kenapa? Bisa saja pihak lain itu tujuannya hanya memberikan suatu pertengkaran. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap manusia tersebut sebelum saya mengarah terhadap diri kamu. Sebelum saya mengarah terhadap diri kamu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin yang dia miliki untuk saat ini, sepertinya ada sesuatu hal yang sedang dia prioritaskan, tetapi apa yang dia prioritaskan membuat diri dia menerima suatu tantangan. Di dalam pemikirannya sudah tersusun berbagai perencanaan atau berbagai ide untuk mengarah terhadap orang yang pernah dia tinggalkan, tetapi respon yang ingin dia berikan terhadap orang yang telah ditinggalkan sewaktu di masa lalu ataupun untuk saat ini, saya rasa itu tidak memiliki suatu koneksi. Kenapa saya mengatakan tidak memiliki koneksi? Mungkin cara manusia ini untuk kembali terhadap diri kamu sangat berbeda. Menginginkan segala sesuatu itu melalui jalan pintas. Ibaratnya ini manusia terlalu egois, terlalu arogan, terlalu temperamen, dan terlalu tidak sabaran. Semua dilakukan atas dasar kemauan secara fisik, bukan kemauan secara perasaan. Knight of Wands, seseorang yang menaiki kuda tetapi memegang satu tongkat. Tongkat yang dipegang bisa saja menimbulkan pertengkaran dan bisa saja menimbulkan suatu kemanipulatifan. Kalau saya masih mengarah terhadap kondisi energi manusia tersebut untuk saat ini, sepertinya ada satu pertengkaran yang sedang dia terima. Saya tidak mengerti pertengkaran apa yang sedang dia prioritaskan. Kalau saya mencoba untuk mengaitkan terhadap kondisi energi kamu, mungkin pertengkaran itu berasal dari diri kamu ketika diri kamu menuntut suatu keputusan yang dimana keputusan itu harus jelas. Bukan hanya keputusan yang kamu tuntut, sepertinya ada suatu kebutuhan yang pernah dia janjikan tetapi
tidak Dia berikan. Kalau saya menarik dan berbicara dari sisi lainnya, saya rasa manusia ini ketika bersama dengan diri kamu, manusia ini yang terlalu mendominasi untuk menciptakan segala sesuatu di dalam hubungan kamu itu bersifat negatif. Kalaupun manusia ini menciptakan sesuatu hal di dalam hubungan asmara kamu bersifat positif, karena memang ada tujuan yang dia cari. Knight of Wands, satu tongkat itu, kamu harus berhati-hati ketika ini manusia memberikan diri kamu suatu komunikasi, yang dimana komunikasi tersebut menginginkan suatu kebahagiaan yang harus kamu berikan kembali terhadap diri dia. Kalau saya mencoba untuk mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini, saya rasa kamu jangan ragu kalau ingin mendapatkan suatu perubahan. Karena yang saya lihat, kamu menginginkan suatu perubahan, tetapi kamu labil. Labil. Kenapa dengan kondisi pemikiran kamu? Kenapa pemikiran kamu masih bersifat overthinking? Kenapa pemikiran kamu selalu mengingat bagaimana kondisi kehidupan kamu di masa lalu? Seharusnya kamu bisa melupakan bagaimana kehidupan di masa lalu kamu. Kalau kamu berusaha untuk melupakan dan melepaskan, saya rasa perencanaan yang selama ini kamu susun dan tertunda secara otomatis akibat hubungan asmara kamu akan sesuai dengan harapan ataupun target yang akan kamu terima. Ini dia, geng. Coba sekali-sekali kamu tinggalkan pemikiran kamu yang overthinking itu. Karena kalau kamu terus-menerus mencoba untuk mengingat dan tidak mampu untuk mengakhiri, pemikiran kamu itulah yang membuat diri kamu selalu menerima sisi penghambat, dan kamu akan selalu sangat sulit untuk mendapatkan suatu perubahan. Saya mengakui dan saya jujur terhadap diri kamu. Mungkin manusia itu selalu memberikan diri kamu suatu dampak negatif, tetapi dampak negatif itu seharusnya kamu hilangkan di dalam pemikiran kamu. Lagian apa keuntungannya diri kamu mencoba untuk memikirkan? Itu hanya membuang waktu kamu untuk memikirkan. Karena kondisi energi kamu yang saling memberontak, kondisi energi kamu yang akan selalu memberikan respon yang tidak baik. Knight of Wands. Saya hanya menyarankan terhadap diri kamu, geng. Semua tergantung bagaimana keputusan kamu. Karena yang saya lihat, sekuat apapun saya mencoba untuk flashback kembali bagaimana kondisi kehidupan kamu di masa lalu, baik secara rumah tangga, hubungan LDR, ataupun sampai diri kamu menerima status single parent, saya rasa hubungan asmara kamu itu bukan penuh kebahagiaan, tetapi penuh dengan pertengkaran, penuh dengan kemanipulatifan.
Kamu mau terus-menerus membuka lubang yang pernah kamu tutup. Tutup saja lubang itu. Fokus untuk kedepannya. Jangan ragu, jangan labil, jangan bimbang. Karena di dalam pemikiran kamu itu terlalu banyak perencanaan ataupun ide-ide baru yang ingin kamu tuangkan untuk mendapatkan perubahan. Sepanjang apapun saya ingin berkata terhadap diri kamu, semua tergantung bagaimana keputusan kamu dan tergantung bagaimana pemikiran kamu. Saya tidak mau melihat diri kamu merasa bersedih lagi. Dan saya tidak mau melihat diri kamu memberikan suatu komentar yang dimana komentar tersebut bukan komentar kebahagiaan, tetapi komentar yang sakit hati. Percuma diri kamu menyimpan sakit hati kalau pemikiran kamu masih bersifat overthinking. Pasti akan selalu berputar-putar seperti itu aja, seperti roda. Hati tersakiti, pemikiran overthinking. Ujung-ujungnya apa? Ya kamu hanya bisa merenung, meratap, padahal kedepannya masih ada kehidupan yang harus dijalankan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Cups. Sekali lagi saya mengatakan Five of Cups, 5 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari kelima cawan tersebut, mungkin posisi energi kamu untuk saat ini benar-benar menyesal. Kenapa ya saya bisa dipersatukan? Kenapa ya saya bisa menjalankan hubungan yang dimana hubungan itu sama sekali tidak ada take and give-nya? Kenapa ya saya bisa dimanfaatkan? Kenapa ya saya bisa dimanipulasi seperti ini? Kenapa ya saya bisa dibodoh-bodohi seperti ini? Ya karena diri kamu memberikan perasaan kamu secara tulus. Ketulusan kamu itu disia-siakan. Ketulusan kamu itu hanya dijadikan sebagai bahan permainan, bahan uji coba terhadap manusia tersebut. Yang sudah terjadi, wah geng. Tidak perlu harus kamu renungkan. Boleh menyesal, boleh meratapi, tetapi penyesalan itu jangan kamu jadikan sebagai bahan untuk kehancuran kamu agar diri kamu tidak bisa move on. Penyesalan memang ada. Bukan berarti penyesalan itu harus kamu tangisi. Sayang air mata kamu itu menangisi seseorang yang telah menyalahgunakan perjuangan kamu. Sayang, tidak ada gunanya kamu menangis. Apakah ketika diri kamu menangis bisa kamu mendapatkan perubahan? Kan tidak. Ubah tangisan itu demi kehidupan kamu ke depan. Jangan kamu menangis terhadap orang yang telah menyakiti diri kamu. Percuma. Kalau kamu nangis terus-menerus, coba kamu logikakan. Kamu kumpulkan air mata kamu itu. Bisa tidak mengembalikan diri dia kepada diri kamu? Bisa tidak tangisan kamu itu mengembalikan kondisi keuangan kamu pulih kembali? Kan tidak. Ubah tangisan itu untuk mendapatkan suatu perubahan. Kalau saya mengarahkan munculnya kedua kartu ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, Five of Cups dengan Knight of Wands, ini manusia saya rasa sedang bersedih. Dan saya tidak mau memperpanjang kenapa ini manusia bersedih, karena bagi saya terlalu bosan saya untuk membahas ini manusia.
Karena akan seperti ini saja. Dia yang melepaskan, tetapi diri dia yang menyesal. Dia yang mengakhiri, tetapi diri dia ingin kembali. Dia yang memberikan pertengkaran, tetapi pertengkaran itu membuat diri dia seakan-akan bersalah. Ya, seperti itu saja. Terlalu bosan saya untuk membahas manusia itu. Sampai bunyi pun 7 lonceng sangkakala ke-7 kalinya. Saya rasa kalau sifat dan karakternya seperti itu, tidak akan pernah untuk mengubah manusia tersebut. Lebih baik diri kamu mengubah kondisi kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Seven of Swords. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Seven of Swords. 7 pedang yang dimiliki oleh seseorang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-7 pedang tersebut, satu pedang yang saya ambil itu menggambarkan kelicikan, kemanipulatifan. Wow, berarti dengan kata lain, kamu masih memikirkan manusia itu karena kelicikan yang luar biasa telah diberikan terhadap diri kamu. Kamu tidak terima diperlakukan seperti ini. Kamu tidak terima mendapatkan suatu beban akibat dari permainan kemanipulatifan dia. Ya, kalau memang diri kamu tidak terima, datangi, berontak, bertengkar agar diri kamu merasa puas. Datangi, wage, agar diri kamu merasa puas. Tetapi ketika diri kamu mendatangi manusia itu, tujuan kamu apa? Hah? Tujuan kamu apa? Ingin membalas? Berarti diri kamu tidak beda jauh dari manusia itu. Kalau saya berada di posisi kamu, walaupun diri saya diliciki dengan perjuangan saya yang akan menghilang dan saya yang akan membenahi kehidupan saya agar saya bisa membuktikan akibat dari kelicikan dia membuat diri saya belajar untuk mempergunakan suatu perasaan dan logika. Itu kalau saya berada di dalam posisi kamu. Bukan untuk membalas. Saya mengakui pahit memang ketika perasaan diliciki. Tetapi mau tidak mau ya kita harus terima. Namanya juga permainan asmara. Kalau tidak diambil orang, diambil Tuhan. Itu dia siklus kehidupan di dalam asmara. Kalau tidak diambil orang, pasti diambil Tuhan. Itu dia wajib. Mari bangkit, lupakan kelicikan itu agar diri kamu bisa mendapatkan suatu perubahan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Queen of Cups. Wow. Saya rasa sekuat apapun saya untuk membuat kondisi pemikiran kamu agar bisa netral, percuma. Kenapa? Kartu keempat Queen of Cups. Kamu masih merasa emosi, kamu masih merasa sensitif, dan kamu masih merasa marah akibat dari perbuatan manusia itu. Wajar memang kamu marah. Wajar memang kamu sensitif. Karena kondisinya yang mengharuskan diri kamu seperti itu. Tetapi apa yang harus bisa kamu lakukan? Ingin membalas atau ingin mengubah? Ternyata ketika diri saya ingin mengarah terhadap kondisi energi kamu, saya kira kondisi energi kamu itu sudah mulai tenang dan bahagia. Ternyata tidak. 4 kartu ini yang menggambarkannya. Marah, emosi, akibat dimanipulatif, dan kamu menyesal
bisa dipertemukan terhadap manusia itu karena perjuangan kamu selalu dianggap sebelah mata. Ternyata Wak Geng, ya itu semua keputusan kamu sih, bukan keputusan saya. Saya hanya sekedar membaca dan ingin tahu bagaimana kondisi energi kamu. Ternyata tertuang semua di dalam 4 kartu yang saya pegang tadi. Kita lihat saja lah Wak Geng, kartu berikutnya. Muncul kartu The Wheel of Fortune. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Wheel of Fortune, di mana kemunculan kartu ini perputaran waktu, yang dimana perputaran waktu tersebut akan menjawab kondisi kesedihan kamu dan akan menjawab kondisi kelicikan orang yang telah menyakiti diri kamu. Tetapi dari sisi lain, kartu yang saya pegang ini, kalau kamu bisa melupakan keempat kartu yang saya katakan tadi, kamu akan mendapatkan keseimbangan, keberuntungan, kestabilan. Karena Dewi Fortuna menunggu diri kamu untuk bertindak sesuai dengan kondisi batin kamu. Batin kamu sedang mencoba ini agar bisa menyatu terhadap Dewi Fortuna, agar Dewi Fortuna memberikan diri kamu suatu keberuntungan. Ada keberuntungan yang akan kamu dapatkan dalam waktu dekat ini, tetapi keberuntungan itu tidak bisa saya pastikan karena kartu terakhir belum saya buka. Apakah keberuntungan itu mengarah terhadap keuangan atau memang keberuntungan itu mengarah terhadap suatu asmara? Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Two of Cups. 2 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari kedua cawan tersebut, saya rasa dalam waktu dekat ada keputusan yang akan sesuai dengan keinginan dan harapan kamu. Dan saya rasa ada satu bentuk keberuntungan yang akan dipertemukan terhadap diri kamu dari berbagai pihak di luaran sana. The Two of Cups. Perencanaan untuk melakukan suatu pertemuan yang sedang kamu susun dalam waktu dekat akan sesuai dengan keinginan kamu. Bisa saja pertemuan ini terhadap energi baru kamu, bisa saja pertemuan ini terhadap rekan pekerjaan kamu, bisa saja pertemuan ini berkaitan terhadap hubungan bisnis kamu, bisa saja pertemuan ini berkaitan terhadap jenjang karir pekerjaan kamu, bisa saja pertemuan ini berkaitan terhadap aset kamu yang ingin kamu jual. Setidaknya kedua kartu yang saya pegang ini menjawab kesedihan kamu dari kondisi kemanipulatifan yang pernah diberikan oleh manusia itu sehingga diri kamu merasa menyesal. Di balik dari kesedihan kamu ternyata ada pertemuan yang akan membuat diri kamu mendapatkan keberuntungan dan ketenangan. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.